warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rofla dari kelas IFA dengan NPM 2042404. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Yang pertama, ada 3 contoh penerapan Big Data Analytics dalam bidang sosial media. Saya mengambil 3 contoh, yaitu ada Twitter, YouTube, dan Line. Yang pertama, Twitter. Twitter merupakan salah satu contoh dari penerapan Big Data Analytics di bidang sosial media, yang dimana penggunanya mengupload atau mengupdate sebuah data yang bisa berupa foto ataupun status, dan setiap harinya user di Twitter bisa melakukan pengupdatean data lebih dari 400 juta tweet setiap harinya yang dikirim di Twitter. Yang kedua, ada YouTube. Sama halnya dengan Twitter, YouTube juga merupakan salah satu contoh dari Big Data Analytics di bidang sosial media, yang dimana user melakukan pengupdatean data yang bisa berupa vlog, film pendek, yang dimana data tersebut disimpan dan user YouTube bisa melakukan pengupdatean data dengan 72 jam video yang diupload setiap menitnya. Yang ketiga, ada Line. Line merupakan sosial media yang fokusnya lebih ke chatting, dan aplikasi ini merupakan salah satu contoh dari Big Data karena aplikasi ini merupakan data berupa obrolan chat, foto, atau status yang datanya tersimpan pada database aplikasi tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan data terstruktur dan data unstruktur. Yang pertama, ada data terstruktur. Data terstruktur merupakan jenis data struktur, data tradisional yang dapat diproses atau disimpan dan diambil dalam format tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang normalnya disimpan dalam Excel atau spreadsheet, di mana informasi pada data sangat terorganisir dan dapat dengan mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencari sederhana. Jadi, data terstruktur itu datanya sudah ada urutannya, udah terstruktur, sudah ada bagian-bagiannya dari si data-data itu. Misalnya dari data itu tuh sudah punya penempatannya masing-masing, sudah punya posisinya masing-masing. Jadi salah satu contohnya adalah ada data sensor, ada data penjualan, ada data karyawan, data pengeluaran. Di mana data-data tersebut ada tempat-tempatnya masing-masing. Misalnya ada data penjualan. Data penjualan tuh ada misalnya data barang, data karyawannya, terus data pemasukannya, data pengeluarannya, data dari si penjualan itu teh, si data-data itu teh bisa di tempat-tempatin, sudah terstruktur, sudah punya porsinya masing-masing di database-nya. Yang kedua, ada data unstruktur. Data unstruktur adalah data merupakan data dengan bentuk yang tidak dikenal. Maksudnya tidak dikenal tuh nggak diposisiin masing-masing gitu si datanya itu teh, dan juga harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur yang spesifik seperti jenis data struktur. Raw data dan jenis data ini hanya dapat menghasilkan nilai setelah diproses dan dianalisa. Menyimpan data jenis ini pun memiliki kerumitan seperti memerlukan penggunaan sistem penyimpanan yang memadai seperti database NoSQL. Contohnya adalah komentar, likes, followers, dan data klik pada setiap aktivitas di akun sosial media. Data unstruktur itu data yang gak ditempatin, maksudnya tuh gak ditempatin, gak masuk ke database. Maksudnya database yang format khususnya gitu, nggak dibagi-bagi. Misalnya kan ini komentar ya udah gitu, si datanya data komentar aja gitu, nggak terstruktur lah gitu si data-data dari si unstruktur data ini tuh. Selanjutnya adalah contoh penerapan metode text mining atau sentiment analysis. Di sini saya mengambil data email. Yang pertama contohnya dari email, penerapan text miningnya. Di email merupakan salah satu aplikasi yang sering kita gunakan untuk mengirim pesan atau sebuah data. Oleh karena itu, banyak pengguna user yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan aplikasi ini secara tidak bijak, yaitu berupa spam pada user lain tanpa seizin user tersebut. Oleh karena itu, email membuat perangkat lunak dengan menggunakan penerapan text mining di sistem
klarifikasi email spam dengan menggunakan metode naive Bayes. Dan pada klarifikasi email dihitung nilai probability-nya dan berdasarkan kemunculan kata yang terdapat dalam data tersebut. Jadi di email ini tuh kan suka ada user yang nggak bertanggung jawab, jadi ngeganggu ke user yang lainnya, misalnya dengan melakukan spam di email itu. Jadi pihak emailnya ngebikin perangkat lunak agar si spam itu teh bisa kedeteksi, jadi nggak ngeganggu ke user lain dengan metode text mining ini gitu. Text mining ini tuh di text mining ini juga ngegunain sistem metodenya tuh naive Bayes, yaitu dengan ngehitung nilai probability-nya gitu, nilai kemunculan datanya, kemunculan kata-katanya tuh dihitung gitu, apakah ini spam atau bukan di email itu tuh. Yang kedua, ngambil contohnya dari FBI dan CIA. FBI dan CIA di bawah komando Departemen for Homeland Security sedang mengembangkan bersama suatu data superkomputer dan sistem text mining. Sistem tersebut diharapkan untuk menciptakan data warehouse yang sangat besar disertai dengan berbagai macam data dan modul-modul text mining untuk memenuhi kebutuhan akan penemuan knowledge di tingkat pusat, negara bagian, dan dinas penegakan hukum lokal. Sebelum proyek ini, masing-masing FBI CIA memiliki database sendiri yang tidak saling terkoneksi. Jadi FBI dan CIA ini tuh lagi ngembangin satu sistem untuk keamanannya gitu, keamanan dari FBI dan CIA ini tuh yang ngegunain metode text mining untuk memenuhin kebutuhan gitu, untuk memenuhin si data-data itu tuh disortirnya tuh pakai text mining gitu kan. Terus tapi si database dari FBI sama CIA-nya itu teh nggak saling terkoneksi gitu. Jadi ya udah database-nya dari data itu ya udah data itu gitu, nggak saling terkoneksi satu sama lain. Yang kedua, analisis DNA microarray. Seperti halnya dalam pendekatan eksperimental lainnya, adalah sesuatu yang sangat penting untuk menganalisis sejumlah besar data tersebut dari konteks informasi yang sudah diketahui sebelumnya tentang entitas biologi yang sedang dikaji. Literatur tersebut adalah sumber informasi yang sangat berharga untuk validasi dan interpretasi dari eksperimen. Karena itu, pengembangan dari berbagai macam tool text mining untuk membantu interpretasi yang sedemikian adalah salah satu tantangan utama dalam penelitian bioinformatik saat ini. Jadi di analisis DNA microarray itu tuh kita di sini juga pakai metode text mining gitu. Ini di bidang kesehatannya, di bidang kesehatan itu dari analisis DNA microarray. Jadi informasinya itu tuh dikaji dulu gitu kan, dari biologi itu tuh dikaji dulu. Terus nanti dikembangin lagi gitu sih. Si informasi yang diambil dari text mining itu tuh dikaji lagi gitu, bagaimana apakah agar aman juga gitu kan untuk analisis DNA-nya, karena DNA kan salah satu data yang sangat sensitif gitu kan, dari dia sangat sensitif gitu. Kalau misalnya ada kesalahan sedikit pun sudah sangat fatal gitu dari analisis DNA itu tuh. Jadi harus kita kaji lagi dengan toolnya tuh di text miningnya ini gitu. Selanjutnya ada contoh kasus penerapan big data dengan menggunakan Apache Spark. Salah satu cara untuk meningkatkan kecepatan pengelolaan data ialah menerapkan Spark untuk proses pengelolaan data yang ada di Hadoop Distributed File System. Pada penelitian ini dilakukan plotting trend dan pemetaan pada data demam berdarah dengue DBD berasal dari media sosial Twitter. Jadi di sini tuh yang diambil kasusnya tuh dari data di Twitter. Jadi data pemetaan dari demam berdarah yang ada di Twitter. Datanya diambil dari Twitter. Penelitian ini bertujuan untuk membuat visualisasi data yang diperoleh dan dari Twitter dengan menggunakan Hadoop dan Spark dalam memantau perkembangan DBD di wilayah Asia Tenggara. Hasil dari plotting trend menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara data Twitter, data asli kejadian DBD yang diperoleh dari WHO. Jadi datanya tuh dibandingin dulu data dari Twitternya sama data dari WHO-nya, dan setelah dibandingin, setelah dianalisis ternyata kedua data itu tuh
ada hubungan gitu, ada kesamaan lah gitu, ada hubungan yang kuat dari kedua data tersebut, baik data dari Twitter ataupun data dari WHO. Penelitian ini juga melakukan pengujian performa Hadoop dan Spark. Semakin besar alokasi memori eksekutor yang diterapkan, serta semakin besar dan serupa alokasi maksimal memori scheduler yang diterapkan pada setiap node, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan teks semakin singkat. Akan tetapi pada titik tertentu, konfigurasi Hadoop dan Spark memiliki titik puncaknya, sehingga alokasi diperbesar menghasilkan hasil yang sama. Jadi tadi gitu ditelitikan, diuji pakai Hadoop dan Spark dari dua data, dari data Twitter dan data WHO itu. Dan udah itu tuh kan diuji, dan ternyata dari konfigurasinya tuh dari Hadoop dan Spark di konfigurasinya tuh ngehasilin hasil yang sama dari data di Twitter ataupun data di WHO. Selanjutnya adalah implementasi data pada sosial media sebagai strategi komunikasi krisis pemerintah. Di sini saya ngambil judul jurnal ini. Ini adalah judul jurnal nasional yang permasalahan yang diangkat dan yang akan diukur adalah yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi big data pada media sosial dalam menjalankan komunikasi krisis. Penelitian ini menggunakan pendeteksian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur merupakan kajian literatur dengan pendekatan konseptual tradisional. Hasil penelitian ini juga menekankan tiga aspek, yaitu: 1. Pemerintah harus mendefinisikan krisis, karena untuk memahami sebuah krisis terjadi tentu kita harus memulai dengan mendefinisikannya terlebih dahulu sebagai krisis yang muncul disertai karakteristiknya tersendiri. Yang kedua, pemerintah bisa memanfaatkan sumber informasi big data untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah. Yang ketiga, salah satu upaya melihat big data untuk mengidentifikasi masalah melalui tahapan-tahapan media sosial di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini di keberadaannya media. Jadi penelitian ini tuh yang diangkatnya tuh adalah ada dari 3 poin itu gitu yang diangkatnya tuh. Terus yang diukur tuh apa? Yang diukur tuh si data dari pemerintah ini tuh, data dari dari masyarakatnya yang ada di media sosial ini tuh apakah bisa untuk mengurai krisis gitu loh, krisis dari pemerintahan ini atau enggak gitu kan. Terus juga pemerintah bisa ngemanfaatin nih informasi big data ini teh buat mempercepat proses pelaksanaan program dari pemerintah itu, karena kan dari informasi masyarakat tuh pemerintah jadi tahu gitu masyarakat tuh maunya gimana gitu, masyarakat tuh maunya kayak gimana, sebagian besar masyarakat maunya kayak gimana, harus dianalisis dulu kan dari data-data yang masuk dari sosial media gitu kan. Terus dan juga tahu gitu masalah-masalah yang timbul di masyarakat tuh kita tahu dari ngeanalisis data yang masuk ke media sosial gitu kan, karena kan media sosial sekarang sangat cepat gitu, informasinya sangat cepat banget di sosial media tuh. Jadi pemerintah bisa ngemanfaatin itu buat tahu gitu permasalahan yang ada di masyarakat terus jadi mereka tahu gitu cara menyelesaikannya tuh dari data-data itu tuh kayak gimana gitu kan. Terus metode yang digunakan untuk penelitian di jurnal ini tuh adalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara teratur data primer yang dihasilkan untuk kemudian diberikan penjelasan serta pemahaman untuk sehingga bisa dipahami. Data primer dalam kajian literatur adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penulis kaji dan beberapa pemberitaan di internet. Jadi metode penelitian ini tuh kita ngelakuin dulu pendekatan kuantitatif gitu. Terus juga dengan teknik pengumpulan data dari studi literatur.
udah gitu diteliti, si data-data itu tuh diteliti, dianalisis, deskriptifnya tuh diuraiin dulu gitu, data-datanya tuh apa aja dihasilin, kemudian ya kita tahu oh kejelasannya tuh kayak gini gitu kan. Terus kita paham nih si data ini tuh maksudnya dari data itu tuh apa gitu kan, sehingga bisa kita pahami gitu kan. Udah gitu ya kita juga data primer itu tuh dikaji lagi gitu dengan jurnal-jurnal yang terkait gitu, dan juga dari beberapa pemberitaan yang ada di sosial media. Hasil analisa pada penerapan Big Data pada jurnal ini adalah pemerintah bisa memanfaatkan teknologi Big Data guna mempercepat pelaksanaan membuat kebijakan melalui data yang tersedia dalam sistem Big Data. Pemerintah sebenarnya sedang memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Pemerintah harus melakukan langkah yang tepat dan efektif, yaitu dengan cara mengelola data-data tersebut menjadi informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Karena itu, memanfaatkan media Big Data adalah cara yang paling efektif dan efisien dalam menyaring informasi yang dibutuhkan pemerintah saat ini. Jadi hasil yang diambil dari analisis Big Data ini tuh pemerintah yaitu bisa tahu dan bisa lebih mempercepat nih. Misalnya pemerintah punya program untuk masyarakat nih. Jadi pemerintah tahu apakah program ini apakah cocok atau enggak dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau enggak gitu kan. Terus karena dapat informasi itu, jadi bisa lebih tahu, bisa lebih memilih, jadi si program ini harus dijalani gitu, karena dari data itu yang dibutuhkan sama masyarakat tuh ya program yang cocok lah gitu, yang sama dengan permasalahan yang terjadi gitu kan. Terus dari informasinya juga gitu, jadi kan lebih gampang gitu pemerintah dalam ngelakuin program-program mereka gitu. Di sini saya akan menjelaskan rencana penelitian saya untuk kedepannya. Rencana saya adalah saya ingin meneliti mengenai Big Data di sosial media, karena sekarang sosial media hal yang penting dan merupakan sebuah kebutuhan di era milenial ini, dan juga banyak sekali data-data di sosial media yang perlu dikelola, di mana di keamanannya harus lebih ditingkatkan, karena kan sekarang di sosial media tuh sangat cepat lah gitu penyebaran informasinya di sosial media tuh. Jadi keamanannya agak gimana ya, maksudnya masih banyak banget kebocoran data atau kebocoran informasi gitu. Jadi kayak harus ditingkatkan lagi di keamanannya gitu kan. Terus media yang perlu dikelola, di mana keamanan harus lebih ditingkatkan, bisa menggunakan metode text mining yang bisa menyortir data-data dari pengguna, yang dimana agar pengguna bisa lebih aman dalam bersosial media, dan masih banyak data di sosial media yang tidak digunakan dengan semestinya. Oleh karena itu harus bisa dikembangkan lagi, karena kan data-data di sosial media tuh bisa dibilang kalau udah masuk ke sosial media nggak bisa jejak digital tuh bener-bener susah lah gitu ya, apalagi data-data digital gitu sangat susah hilangnya. Apalagi misalnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan pasti akan merugikan beberapa pihak apabila data-data itu digunakan dengan tidak semestinya gitu. Jadi kayak di keamanannya tuh harus lebih disortir nih, harus lebih keamanannya lebih diketatin lagi, jadi biar si user tuh tahu, si user tuh lebih nyaman dalam bersosial media gitu kan. Jadi bisa dengan menggunakan text mining gitu, kayak tadi kan dari yang email gitu kan, itu kan udah mulai keamanannya dijaga, maksudnya keamanannya dijaga pakai dengan metode text mining itu gitu kan. Jadi tahu nih, jadi user tuh ngerasa aman gitu kalau di bersosial media, apabila kita diteliti dulu lah gitu keamanan yang kayak gimana yang harus diterapin. Terus nanti kita harus ngebuat yang kayak gimana, kan dari data-data dari user tuh kita tahu harus kayak gimana dan harus ngelakuin apa gitu.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Oh, dan di sini referensinya, ini referensi yang saya dalam mengerjakan semua tugas soal-soal ini. Terus terima kasih untuk perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.